Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh Meira Sakila. Kisah yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah cukup lama Winda mendengarkan, akhirnya dia mengakhiri drama yang sedang terjadi, sehingga membuat semua yang berada di sana menoleh pada asal suara. Dengan cepat Isma membuka pintu ruangan, dan seketika wajahnya berubah setelah melihat sosok yang berada di hadapannya. Winda? Maaf, apa aku mengganggu kalian? Ucap Winda dengan mata yang terus melirik ke seluruh ruangan. Oh, tidak, kenapa memangnya? Jawab Isma terbata. Aku kesini. Kamu janji tidak akan pergi dari aku lagi. Kamu janji tidak akan meninggalkan aku lagi kan sayang? Suara seseorang membuat ucapan Winda tergantung. Membuat Winda melirik pada asal suara. Terlihat Panji yang menatap tembok sambil terus berbicara sendiri. Janji ya, kamu tidak akan pergi lagi Areta. Kalimat yang Panji ucapkan membuat Winda terkejut. Sehingga dengan pelan kakinya melangkah mendekati Panji. Areta, ucap Winda saat setelah berhadapan dengan Panji. Panji hanya senyum-senyum bak orang tidak waras. Tangannya menggenggam sebagaimana orang yang sedang berpegangan tangan. Iya Win, Panji sadar sejak 3 hari lalu. Namun keadaannya seperti itu. Yang ada dalam ingatannya hanya Areta. Jelas Isma dengan wajah menunduk. Winda memandangi keadaan Panji. Tubuhnya yang kurus kering dan wajahnya yang pucat terlihat mengkhawatirkan oleh Winda. Winda pun memundurkan langkahnya menjauh dari ranjang dan kembali menatap 3 wanita yang tengah berdiri tanpa mau bicara sepatah kata pun selain Isma. Oh ya, aku kesini hanya ingin memberitahu kalian bahwa kami akan mengadakan acara 40 hari meninggalnya Areta. Dan ini, aku bawakan buah juga untuk Panji. Jika berkenan datang silahkan, enggak juga tidak apa-apa. Jelas Winda dengan tatapan tidak lepas menatap Alinda. Kapan acaranya Win? Nanti malam. Maaf, sepertinya aku tidak bisa hadir. Tapi Isma akan aku usahakan agar bisa datang. Maaf bukan tidak mau, tapi kamu bisa lihat sendiri kondisi Panji sekarang kan? Kata Vika dengan lirih. Entah mengapa Vika yang dulu tegas kini seakan menjadi pendiam. Bahkan bicara pun hanya seperlunya saja. Oh, tidak apa-apa. Aku juga tidak memaksa. Aku kesini hanya memberitahu, karena bagaimanapun kalian pernah menjadi bagian dari kami, meski tidak sampai bersatu. Kata Winda dengan sedikit menatap Alinda sinis. Kalau begitu, nanti aku datang. Ucap Isma dengan senyum yang mengembang. Baiklah, kalau begitu aku pamit. Tanpa menoleh kembali, Winda pun melenggang pergi meninggalkan ruangan Panji. Winda merasa jika Alinda juga ada kaitannya dengan kematian Areta. Karena dirinya adalah sahabat terdekat Areta selama yang Winda ketahui. Dina memang sahabatnya, namun tidak jarang Winda melihat sisi lain di sikap baiknya. Sehingga Winda seringkali menjadi jarak antara Areta dengan sahabat lainnya. Winda kembali bertemu Rosa setelah cukup jauh dari ruangan Panji, dan Rosa kembali memohon untuk Winda mau membantu menemukan Arjuna. Winda tidak tahu tentang keberadaan Arjuna, Tante. Jadi Winda bisa bantu apa? Ujar Winda dengan wajah bingung karena dirinya tidak tahu menahu soal hilangnya Arjuna. Win, mohon bantuannya ya. Arjuna memang bukan anak kandung Om, tapi Om sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Tolong bantu kami, Win. Melas Rudi dengan memohon kepada Winda. Ya, memang Rudi bukanlah ayah kandung Arjuna. Sejak Arjuna berumur 15 tahun, ayahnya meninggal karena kecelakaan. Hingga Bian dan Hilma memberi empati pada Arjuna dan Rosa. Karena Andriana Perwita, ayah Arjuna, adalah sahabat dekat ayah dari Winda.
Winda harus membantu apa Om? Sedang Winda saja tidak tahu di mana Arjuna. Mereka sama-sama hilang akal. Hilangnya Arjuna membuat keadaan semakin gelisah. Belum Winda bisa memikirkan tentang Panji dan keadaannya, namun masalah Arjuna dan Bambang menjadi pemicu pikirannya. Aku... Rosa? Suara seseorang membuat ucapan Winda terhenti. Mereka berbalik menatap sosok yang memanggil Rosa. Siska, Bondan, apa kalian sudah dapat kabar tentang Juna? Bagaimana dengan anak kami? Liris Siska dengan genangan air mata di pelupuk matanya. Kami pun sama. Arjuna belum mendapat kabar. Kami sendiri sudah bingung hendak mencari kemana. Saya pamit Om, Tante, karena masih banyak kerjaan yang harus saya kerjakan, ucap Winda. Namun lagi-lagi kepergiannya ditahan oleh Rosa. Tante mohon jangan pergi, Win. Bantu kami menemukan Arjuna dan Bambang. Siapa dia, Sa? Kenapa kamu mohon padanya? Tanya Siska dengan mengerutkan dahinya. Dia Winda, kakak gadis yang sudah menjadi korban kekejaman anak kita. Kata-kata Rosa membuat mata Winda membulat dan membuat Siska semakin merasakan kesalahan. Winda, kakaknya Areta. Areta yang selalu Bambang sebut-sebut namanya, ucap Siska terbata. Bibirnya bergetar. Rosa hanya mengangguk dengan wajah terbenam pada dada bidang Rudi. Siska pun meremas dadanya. Bondan dengan sigap memeluk Siska, berusaha membuatnya tenang. Keadaan semakin membuat Winda yakin Arjuna dan Bambang hilang. Apa kalian cukup merasakan dengan apa yang kami rasakan saat kami kehilangan Areta? Ucap Winda datar tanpa ekspresi. Siska dan Rosa juga Rudi dan Bondan menatap Winda dengan penuh tanya. Maksud kamu apa, Winda? Jangan bicara yang tidak-tidak. Yang kalian rasakan mungkin baru saja permulaan. Belum sampai melihat jasad anak kalian dalam keadaan yang mengenaskan, bukan? Tapi kalian sudah meracau memohon bantuanku. Tapi saat kami mencari Areta dulu, di mana kalian? Apa bisa aku meminta bantuan kalian? Bahkan Arjuna pun sembunyi karena ketakutan. Tidak hanya Arjuna, Panji sendiri pun malah asik dengan wanita lain, bahkan mengabaikan keselamatan Areta. Sangga Winda dengan dada yang terasa kembali sesak, mengingat bagaimana kondisi adiknya saat ditemukan. Mereka hanya tertunduk. Apa yang diucapkan Winda memang sangat menyakiti, namun perbuatan Arjuna anak mereka lebih menyakitkan lagi. Sehingga apa yang Winda katakan dibenarkan oleh mereka. Maafkan anak kami, liris Siska dengan wajah menunduk dan tangis yang terus menjadi penghias di wajah orang tua Bambang. Simpan saja kata maafnya, Tante. Aku tidak lagi membutuhkan itu. Maaf, saya permisi. Winda pun meninggalkan mereka yang masih berdiri dengan isak tangisnya. Permohonan kedua orang tua Arjuna dan Winda sama sekali tidak membuatnya peduli. Winda, tunggu. Tante mohon bantu kami. Teriakan Rosa bagai angin yang berlalu dan berhembus menerpa telinganya. Winda sama sekali tidak memiliki niat untuk memberi kesempatan pada orang-orang yang telah berbuat jahat pada adiknya. Tanpa terasa pipi Winda telah basah. Sesaat akan memasuki mobilnya, Winda menghapus air matanya dengan kasar. Rasa sakit dan kecewa kini Winda rasakan kembali. Aku tidak boleh lemah. Untuk apa peduli pada manusia yang telah berbuat keji pada Areta? Apa mereka juga peduli padanya saat itu? Gumam Winda lalu masuk ke dalam mobil dengan tergesa. Non, sudah beres? Sapa Tarman saat melihat Winda telah duduk di kursi belakangnya. Sudah, Pak. Kita langsung pulang saja. Tarman menyalakan mesin lalu melajukan mobilnya. Di perjalanan hanya keheningan yang menemani. Tidak ada obrolan atau pembicaraan yang mereka ucapkan. Tidak lama mobil sampai di halaman rumah. Winda langsung turun dan disambut Hilma yang tengah duduk dengan merangkai bunga-bunga yang habis dipetiknya dari belakang rumah. Winda tidak menyapa Hilma. Dia melewatinya dan menerobos masuk tanpa sepatah kata. Hilma heran apa yang terjadi pada Winda, sehingga tidak biasanya Winda berlalu tanpa menghiraukannya. Winda. Panggilan diabaikan Winda. Tanpa menoleh, Winda masuk ke kamar dan langsung menguncinya. Winda. Suara Hilma terus memanggilnya di luar sana, namun Winda enggan untuk membuka dan menghampiri ibunya. Winda tidak mau melihat ibunya kembali mengingat bagaimana saat ditemukan dan peristiwa yang menimpa Areta. Winda tahu betul bahwa ibunya akan kembali terpuruk setelah mengetahui kejadian menimpa Arjuna dan teman-temannya.
Winda mengurung diri di dalam kamar. Setelah pukul 4:30, Hilma berusaha memanggilnya. Karena sejak pulang Winda tidak kunjung keluar. "Win." Suara Hilma yang terus memanggil Winda, namun sama sekali Winda tidak menghiraukannya. "Win, bantu ibu sama yang lainnya. Ini sudah sore. Kenapa kamu diam terus di kamar? Acara nanti malam loh, Win." Tidak lama pintu terbuka. Terlihat Winda yang baru terbangun dari tidur, juga matanya yang sembab. "Maaf Bu, Winda lupa." "Kamu tidak apa-apa kan? Kenapa ngurung diri di kamar?" "Enggak apa-apa kok Bu, cuma lagi kurang enak badan aja." "Ya sudah, Winda ke kamar mandi dulu ya Bu." "Ya sudah, nanti nyusul ya." Hilma pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Di rumah Hilma sudah banyak tetangga yang membantunya, dari yang memasak dan menyiapkan semua keperluan untuk acara yang akan diadakan. Winda pun membantu para tetangga dari memasak hingga membuat makanan yang akan disajikan. Waktu mengadakan acara telah tiba. Tahlilan untuk acara 40 hari kematian Aretha. Semua orang telah berkumpul dan tengah berdoa. Begitupun dengan keluarga besar Hilma. Acara telah usai dengan lancar dan semua merasakan kecewa atas apa yang menimpanya. Semua yang mengenal Aretha mengucapkan belasungkawa meski telah 40 hari kematiannya. Namun mereka selalu merasakan kehangatan Aretha karena kebaikannya. Malam semakin larut dan keadaan semakin sunyi. Rumah yang tadinya ramai terlihat sepi karena penghuninya telah berada dalam mimpi. Malam ini tepat malam di mana 40 harinya seorang gadis malang yang telah berpulang dan tengah membalaskan dendam pada setiap orang yang telah melakukan perbuatan jahat padanya. Di tengah hutan, suara lolongan anjing dan burung malam saling bersautan. Begitupun dengan seseorang yang tengah mencari jalan untuk keluar dari hutan belantara sana. Tolong aku!" Teriakan seseorang menggema di dalam kegelapan malam, tanpa ada yang membantu dan mendengar. "Aku mohon, keluarkan aku dari sini." Ucapannya memelas meminta pertolongan, namun sangat disayangkan. Pengaruh lain telah menggelapkan segalanya. "Mah, Pa, tolong Bambang, tolong ampuni aku Mah, Pa." Dia laki-laki yang telah beradu dengan pembalasan yang akan datang. Bambang seorang pemuda yang telah melakukan kejahatan hanya karena takut akan ancaman, juga pengaruh sebuah minuman. Membuatnya kalap sehingga melakukan kesalahan yang membuat hidupnya berada dalam kehancuran dan masalah yang tidak akan bisa orang lain hentikan. "Maafkan aku mohon lepaskan aku." "Sungguh, permohonan itu sebagai nyanyian dalam pengantar kematianmu." Suara seseorang membuat Bambang terpaku. Kakinya bergetar merasakan kehadiran sosok yang masih tertutup kegelapan. Jangan sakiti aku mohon." Melas Bambang dengan wajah yang telah memucat. Seketika keadaan menjadi terang remang dengan cahaya yang timbul dari sebuah kilauan. Bambang terkejut menatap sosok yang telah berdiri di hadapannya. Bibirnya bungkam dan tubuhnya terpaku seakan tidak dapat digerakkan. "Jumpa lagi. Apa kau siap menyambut kematianmu, melepas nyawa dari tubuhmu?" Ucap sosok di hadapannya dengan senyum yang menyeringai. Wajah hancurnya yang dipenuhi oleh ratusan bahkan ribuan belatung terus menggeliat. Cairan lendir yang keluar menetes dari bibirnya yang sobek, mengeluarkan aroma bau busuk yang amat pekat. "Aretha," lirih Bambang dengan mata yang membulat, melihat kuku-kuku runcing sosok Aretha. Jangan Aretha, aku mohon." Satu dua luka yang dirasakan Bambang tidak ada bandingannya dengan luka yang mereka torehkan. Luka goresan di wajah dan lehernya sama sekali tidak dapat menembus satu luka yang sudah tertanam. "Sakit? Tidak. Bahkan ini belum seberapa. Bayangkan saja bagaimana rasanya kau jatuh dari atas sana." Tunjuk sosok Aretha pada sebuah tebing yang berada di hadapannya. Bambang menggeleng, menelan ludah dengan susah payah. Sendi-sendinya seakan berhenti menjalari seluruh tubuhnya, membayangkan bagaimana jika tubuhnya yang terjatuh dari atas sana. Aretha mencekik leher Bambang dengan menusukkan kuku-kuku runcingnya. Teriakan Bambang bagi nyanyian yang amat syahdu bagi sosok Aretha yang telah penuh dengan dendam. Baju yang digunakan Bambang dipaksanya ditarik, dan tanpa selai benang pun Bambang tergantung-gantung dalam jerat cekik Aretha. Aretha menunjukkan kukunya yang lebih tajam.
dan dengan menggores perutnya memberikan kehangatan pada Bambang dan cairan merah kental yang telah mengucur dari luka sayatnya. "Ah, jangan Areta, tolong ampuni aku," lirih Bambang dengan derayan bulir bening yang sudah menghujani pipinya. "Kau lupa rasa sakit yang kau berikan padaku dari barang milikmu," ucap Areta dengan suara paraunya. Kuku runcingnya diarahkan pada area alat vital Bambang, membuat Bambang semakin gemetar dan ketakutan. "Luka dan sakitnya tidak akan dapat terobati oleh apapun juga." Tatapan tajam Areta seakan membunuh Bambang saat itu juga. "Ah, ampun Areta, ampuni aku." "Bagaimana? Nikmat bukan rasanya. Lebih nikmat jika aku menelannya." Ucapan Areta membuat mata Bambang semakin dibanjiri oleh air mata. Dengan segala cara Bambang mencoba meronta untuk melepaskan diri dari Areta. Namun sayang 1000 kali sayang, Areta terlebih dulu menancapkan kuku tajamnya pada alat vital Bambang. Ah! Erangan demi erangan terdengar memilukan. Namun bagi Areta, itu adalah sebuah nyanyian yang amat merdu. Areta menancapkannya lebih dalam, sehingga akhirnya terlepas dari tempatnya. Bambang pun terjerembab ke tanah dengan mulut yang terus mengerang kesakitan. Rasanya nikmat, sangat nikmat. Sebuah daging yang dikunyah dengan darah yang terus mengalir dari potongan lainnya. "Ah, waktunya kamu merasakan sakit yang aku rasakan kala itu." Dengan kembali mencekik leher Bambang, sosok Areta kembali mengangkat Bambang dengan tatapan tajam dan dengan amarah yang telah ditahannya. "Matilah kau iblis!" Brak! Areta melempar tubuh Bambang dari ketinggian tebing yang menjadi saksi perbuatan biadab mereka padanya. Suara tawa menggema di keningan malam. Bambang telah mengembuskan nafas terakhirnya dan telah mati seketika dengan luka dan sayatan yang dibuat Areta. "Kalian akan mati, akan mati." Sosok Areta pun menghilang dengan sebuah kalimat yang menandakan dendam telah bersemayam di hatinya. Di dalam kegelapan dan keheningan malam tinggallah seorang mayat laki-laki tanpa busana, dengan luka di sekujur tubuh, tanpa ada yang tahu bahwa dia telah tiada. Suasana kembali gelap, dan malam semakin mencekam. Rintik hujan mulai turun membasahi bumi yang gelap dan hening di tengah hutan. Namun Areta tengah bersenandung menyambut seseorang yang telah menyusuri hutan dalam keheningan malam. "Larilah selagi kau mampu," ucap Areta dengan suara yang lirih. Sosok pemuda yang tengah berjalan di atas satu kaki dengan keadaan tubuh yang sudah dalam keadaan tidak menentu, terperangah dengan suara yang sangat familiar di telinganya. Arjuna hendak berlari dan menghindari sosok yang selalu menghantuinya, namun sayang, langkahnya terlalu kalah dengan sosok yang tengah berada di hadapannya. Wajah Arjuna seketika memucat, melihat Areta telah berdiri dengan kuku runcingnya yang tajam, yang seakan hendak menerkamnya saat itu juga. "Larilah semampumu jika kau bisa," seringainya dengan bibir dan mata yang terus menatap tajam. Arjuna tidak dapat bergerak. Tubuhnya seakan terkunci di tempat, lidahnya keluh dan suaranya tercekat. Arjuna berusaha menggerakkan seluruh tubuhnya. Dengan usaha sebisa mungkin akhirnya Arjuna mampu melangkah meski dalam keadaan gontai. Jangan ganggu aku," lirik Arjuna dengan wajah yang sudah pucat bak mayat. Seringaian Areta semakin membuatnya merasakan hawa yang tidak biasa. Tidak lama Areta pun bersenandung dengan lagu tembang Jawa dalam keadaan gelap dan sunyi, semakin menambah kengerian malam ini. Arjuna hendak lari, namun kakinya seketika tidak dapat bergerak. "Larilah jika kau mampu." Sosok Areta kembali memperlihatkan senyum yang tidak mampu dimaknakan oleh Arjuna. Aku mohon, maafkan aku, ampuni aku tahu aku salah." Areta berhenti bersenandung, wajahnya memancarkan kemarahan yang amat dalam, matanya memerah dan kuku di tangannya kembali meruncing. "Apa katamu? Maaf. Apa pantas perbuatanmu aku maafkan? Apa waktu itu permohonanku kalian dengarkan? Tidak. Bahkan kalian menganggap tangis piluku itu sebuah senandung, bukan?" Dengan cepat Areta melayang dan mendekatkan wajahnya dengan Arjuna. Arjuna tidak dapat menghindar dengan keadaan kakinya yang tidak dapat bergerak. "Lalu apa aku harus memaafkan dan mengampuni kalian?" Arjuna menggeleng, menyadari kesalahannya yang fatal.
Sayatan yang Areta buat tepat pada alat kelamin Arjuna membuat keheningan malam terpecahkan oleh erangan Arjuna. Sakitmu tidak seberapa dibanding luka yang kalian berikan padaku. Senyum Areta yang mengembang di wajah yang kulitnya mengelupas dan melepuh, sehingga tercium aroma bau busuk dan bau anyir darah yang menyeruak, membuat Arjuna yang tengah mengerang kesakitan merasakan perutnya diaduk sehingga ingin memuntahkan segala yang ada di dalamnya. Sahabatmu sudah menjadi teman-temanku, mereka sudah bersamaku, kini giliranmu. Ucapan sosok Areta membuat mata Arjuna terbelalak. Tubuhnya seakan tidak bernyawa. Arjuna tidak percaya jika Bambang telah tiada. Tadi malam dia masih mendengar raungan Bambang. Tidak mungkin jika dia sudah pergi meninggalkannya. Namun tidak mungkin juga Areta berbohong dengan perkataannya. Tidak mungkin, kau pembunuh, iblis pembunuh, teriak Arjuna dengan wajah yang memerah. Iblis katamu, siapa yang iblis? Aku apa kau? Arjuna kembali diam dengan wajah yang terus menatap sosok Areta dengan kemarahan. Kau yang membuatku jadi iblis. Lalu apa bedanya dengan kau yang membunuh setelah memperkosa dan menyiksa seorang wanita? Ampuni aku hilaf, Reta, aku hilaf. Jika kau hilaf, aku pun sama. Aku hilaf karena telah membunuh kedua temanmu dan juga membunuhmu. Perkataan Areta nyaris membuat Arjuna tidak berdaya. Arjuna kehabisan kata-kata untuk lari dari dendam Areta. Dirinya tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk lepas dari jerat Areta. Areta sudah menahan gejolak di hatinya. Amarahnya semakin membuncah. Kalimat-kalimat Arjuna hanya semakin membuat dendamnya kian membara. Areta mengangkat tubuh Arjuna dengan mencekik lehernya. Areta ingin segera mengakhiri penderitaan pria yang telah tega memperkosanya tanpa hati, juga membunuh dan menyiksanya. Areta, tunggu. Suara seseorang menghentikan pergerakan Areta yang hendak menghunuskan kuku runcingnya pada perut Arjuna. Areta melirik pada arah suara. Suaranya sangat dikenal, amat sangat familiar di telinganya. Ibu. Seketika Areta berhenti dan kembali pada wajah aslinya. Ya nak, ini ibu. Terlihat Hilma, Winda, dan Bian berada di sana. Tidak lupa dengan orang tua Arjuna dan Bambang. Jangan nak, jangan lakukan itu padanya. Maafkanlah dia. Lirih Hilma dengan isak tangis yang terseduh di bibirnya. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka tenang di dunia ini. Mereka yang memisahkanku dari orang-orang yang kusayang. Jangan Reta, kamu anak baik nak. Jangan kamu lakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan padamu. Itu sama saja. Ibu tahu kamu marah. Ibu juga sama. Kami sama marahnya dengan mereka. Tapi kita tidak boleh sama melakukan hal yang mereka lakukan terhadap kamu nak. Mereka yang membuatku seperti ini. Mereka yang menjadikanku iblis. Mereka yang menanam dendam dalam diriku. Jadi jangan salahkan aku yang membalas kebiadaban mereka dengan hal yang sama. Ujar Areta dengan kemarahan yang tidak mampu lagi ditahannya. Dendam sudah membara di hatinya. Siapapun tidak akan bisa membuatnya kembali menjadi manusia yang baik dan lemah. Kini Areta berbeda. Dia bukan lagi jelmaan manusia, tapi sekarang dia telah menjadi iblis yang dipenuhi amarah dan dendam dalam hatinya. Tidak nak. Hilma menggeleng tidak percaya dengan Areta yang ada di hadapannya. Hentikan Reta. Biarkanlah hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Biarlah kami membawanya. Ucap Bian dengan bibir gemetar. Areta menatap tajam semua yang berada di sana. Terlihat Winda yang tengah berdiri tanpa mengeluarkan kata-kata. Tidak akan aku biarkan siapapun menghalangi niat balas dendamku. Lirih Areta dengan suara yang berat dan parau. Semua yang mendengar hanya terisak. Begitupun Rosa yang tidak mampu berkata-kata. Melihat keadaan Arjuna yang telah mengkhawatirkan. Arjuna berusaha kembali meronta. Pikirnya, Areta sedang tidak terlalu fokus padanya. Namun sayang, Areta tidak sebodoh yang Arjuna pikir. Kau mau lari, tidak akan aku biarkan. Reta, tante mohon sayang, lepaskan Arjuna. Tante mohon sayang. Melas Rosa dengan bersimpu dan menengadahkan kedua tangan di dadanya. Tidak, kalian harus merasakan apa yang kurasakan. Kehilangan dan jauh dari semua yang mengasihi. Kalian harus merasakannya. Lirih Areta, tanpa diduga bulir bening membasahi kedua pipinya. Keadaan Areta dijadikan kesempatan kembali untuk Arjuna lari dari jeratnya.
Namun sayang sekali lagi, Areta berhasil menahannya. "Jangan menganggapku lemah, Arjuna." Areta kembali mengangkat tubuh Arjuna dengan mencekik lehernya. "Ah, Reta, jangan nak. Areta, jangan, tante mohon." Teriakan permohonan yang melihat Arjuna sama sekali tidak membuat Areta peduli dan menghalangi niatnya. Nyawa tetap harus dibayar nyawa. Kini bukan lagi soal peduli dan rasa kemanusiaan. Yang ada dalam hatinya hanya dendam. Dendam dan dendam. "Areta, hentikan." Pakik Winda yang baru kali pertama mengeluarkan sepatah kata. "Hentikan, Dek. Jangan lagi menambah beban di perjalananmu. Pergilah dengan tenang. Biarlah kami yang mengurus semua duniamu." Ucap Winda lirih, namun sedikit pun tidak membuat Areta berubah. "Diam. Jangan ikut campur urusanku. Aku tidak akan membiarkan semua yang terlibat bebas hidup di dunia, termasuk kalian yang berwajah munafik." "Hentikan nak. Ibu mohon jangan lakukan ini." Melas Hilma berusaha menghentikan Areta yang hendak kembali menghunuskan kuku runcingnya pada Arjuna. Areta berpaling. Dia tidak ingin hatinya lemah hanya karena orang-orang terkasihnya. Kau dengar apa yang mereka ucapkan? Mereka masih memberimu hati dan kesempatan. Mereka masih menyimpan empati dan rasa kasihan padamu, tapi tidak denganku," ujar Areta yang semakin mengeratkan cekikannya. Membuat Hilma, Bian dan Winda semakin terseduh. Rosa dan Rudi pun terisak melihat keadaan anaknya yang seakan sekarat di tangan sosok Areta. Erangan Arjuna sangat membuat Rosa sesak. Tangis pilunya menjadi nyanyian di tengah hutan belantara yang sunyi dan mencekam. Semua melihat bagaimana kondisi Arjuna yang semakin lemah di tangan Areta. "Kau harus mati. Kau harus menebus semua yang sudah kau lakukan padaku," imbu Areta dengan mata yang menyala-nyala dan wajahnya yang semakin menyeramkan. "Ah, tidak." Semua histeris melihat Arjuna yang terkulai tidak bernyawa. Semua menyaksikan bagaimana Areta mengakhiri hidup Arjuna dengan rasa sakit dan siksaan yang sepadan diterima olehnya. Rosa, Hilma dan Siska histeris melihat jasad Arjuna yang terlempar ke jurang yang berada di lembah hutan di hadapan mereka. Semua isak tangis menjadi nyanyian syahdu di malam itu. Kematian Arjuna dan Bambang menjadi sebuah duka amat memilukan bagi mereka. "Maafkan aku, Bu. Ya, maafkan aku yang tidak lagi dapat menghapus air mata ibu. Sekarang aku bukanlah yang dulu. Maafkan Areta." Areta pun berbalik dan menghilang di telan kegelapan malam. Sebuah mobil polisi telah sampai dan ambulan yang ikut serta mereka datang terlambat. Karena perjalanan yang disengaja membuat mereka sulit untuk sampai. Pak Joko dan Pak Wisnu juga rekan lainnya yang menghampiri suara riuh dari dalam hutan belantara. Terlihat Arjuna yang sudah menjadi jasad tanpa busana dengan berbagai luka di tubuh dan wajahnya. "Mohon maaf Pak, Bu, kami terlambat," ucap Pak Wisnu ketika mereka telah sampai di hadapan Hilma dan Rosa. Mereka hanya menangis dan terseduh, merasakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun tidak percaya pun semua terjadi di depan mata mereka. "Boleh kami periksa korbannya, Pak?" ucap Pak Joko dan diangguki oleh Rudi. "Pak, mana Bambang, Pak? Di mana dia?" tanya Siska yang tidak melihat Bambang sejak kedatangannya. "Kita cari, Mah. Papa yakin dia berada di sekitar sini." Dengan beberapa polisi yang tersisa, Rudi dan Siska mencari keberadaan Bambang. Setelah 30 menit mencari, terlihat sebuah mayat yang terbujur kaku di bawah tebing yang tidak jauh dari mereka berdiri. Dengan penerangan sebuah baterai mereka mendekati, ingin melihat jelas siapa yang tengah terkulai dalam keadaan luka di sekujur tubuh. Mata Siska dan Bondan membulat, dadanya sesak setelah melihat siapa yang telah terkulai di hadapannya. Tubuh tanpa busana dan luka di sekujur tubuh membuat hati Siska semakin teriris. "Bambang!" Siska memeluk jasad yang sudah terpaku. Air mata membasahi kedua pipi orang tua Bambang. Ingin menganggapnya sebuah mimpi, namun ini kenyataan pahit yang harus mereka terima. Kehilangan orang terkasih dengan cara tragis. "Nak, bangun sayang. Ini mama sama papa, nak," liris Siska dengan terus mencium dan mengelus wajah pucat Bambang. "Pak, bangunin Bambang, Pak. Anak kita kesakitan." Bondan hanya mendekap erat wajah Siska. Dia berusaha setegar mungkin, meski sebenarnya hatinya pun terluka. "Sabar, Ma. Tenang. Ini sudah kehendaknya dan kita harus menerima kenyataan," ujar Bondan dengan mengusap pipinya dengan kasar.
agar tidak terlihat lemah di hadapan istrinya. Siska terkulai lemah, tubuhnya ambruk tidak dapat lagi menahan sesaknya di dada. "Pak, tolong bawa anak saya. Istri saya pingsan. Saya harus segera membawanya ke mobil," ujar Bondan yang amat panik dengan keadaan yang menempannya. Semua sudah kembali pada kendaraan masing-masing dan kedua jasad berada dalam satu mobil. Isak tangis menjadi pemecah kesunyian di sepanjang jalan. Kenyataan pahit yang mereka terima amat pahit untuk ditelan. Masing-masing keluarga membawa jasad anak mereka pada kediamannya sendiri-sendiri. Terlihat Winda yang hanya termenung setelah menyaksikan yang terjadi malam ini. Namun di sudut lain, bibirnya tersenyum melihat orang-orang yang sudah membuatnya berduka. Kini mereka mengalami hal yang sama. Namun pikiran Winda masih merasa bahwa ini belumlah selesai. Semua yang terkait atas pembunuhan Aretha masih ada yang berkeliaran. Entah siapa yang masih terkait dengan hubungan kematian adiknya. Winda masih ragu jika hanya ada mereka bertiga. Begitu juga dengan keadaan rumah sakit yang merawat Panji. Vika dan Alinda tengah menunggu kedatangan Isma yang sejak kepergian dari sana belum kunjung kembali. "Mbak, ini malam sudah larut. Kenapa Isma belum kembali juga? Apa dia tidak mengabari kalau tidak pulang ke sini?" tanya Alinda pada Vika yang terus mondar-mandir bak setrikaan. "Entah, Lin. Mbak merasa ada yang tidak beres. Perasaan Mbak sungguh tidak enak sejak Isma pergi ke rumah Tante Hilma." Telepon pun berbunyi. "Siapa, Mbak?" "Isma, Lin. Bentar ya." Vika pun menjauh dan mengangkat telepon dari Isma. Namun wajahnya sungguh tidak dapat digambarkan. Terlihat keterkejutan di wajahnya dan juga shock yang amat menderak. "Mbak, kenapa?" Alinda menghampiri Vika yang terlihat terhuyung setelah menerima panggilan dari Isma. "Arjuna, Lin." "Arjuna kenapa, Mbak? Sudah ketemu?" Saut Alinda dengan kening sedikit mengernyit. "Arjuna tewas. Dia meninggal di tengah hutan di mana Aretha ditemukan." Vika menjeda ucapannya, lalu tarik nafas dan membuangnya dengan kasar. "Aretha membalas dendam pada orang-orang yang telah membunuhnya. Arjuna, Tommy dan Bambang sekarang sudah tiada. Sungguh aku tidak percaya. Namun kenyataan yang terjadi membuatku terpaksa percaya bahwa Aretha bangkit untuk membalaskan perbuatan keji yang telah menimpanya." Ucapan Vika membuat Alinda terperangah, tubuhnya gemetar dan keringat dingin bercucuran. Tanpa menjawab perkataan Vika, Alinda lunglai dan terjerembab, sehingga Vika dengan kaget membantunya kembali berdiri. "Sekarang aku tanya padamu, sungguh kau tidak ada kaitannya dengan kematian Aretha, bukan?" Pertanyaan Vika membuat Alinda semakin gugup dan gelisah. "Kenapa? Kenapa kamu seperti orang ketakutan, Linda?" Kembali pertanyaan Vika membuat Alinda sangat sulit untuk berkata-kata. "Mbak, Arjuna sangat dekat denganku. Lalu secepat inikah Arjuna pergi?" Dusta Alinda dengan berpura-pura syok atas kepergian Arjuna. "Sungguh aku tidak tahu jika Mas Panji adalah kekasih Aretha. Aku berteman dan bersahabat dengannya. Belum sekalipun Aretha menemuiku dengan Panji. Dia hanya selalu sendiri dan aku pikir kekasihnya bukan Mas Panji yang menjadi tunanganku saat ini." Bohong Aretha, sehingga membuat Vika sedikit lega mendengar ucapannya. Namun Vika tidak tahu jika Alinda tengah berdusta padanya dan menutupi kebohongan terbesar darinya. "Aku pun bukan tidak suka kau membencinya. Namun hanya dengan cara itu agar aku bisa membuatnya membenci Panji. Untuk merasa jengah atas perlakuanku dan dia pergi meninggalkan Panji. Namun bukan berarti dengan cara seperti ini." Lirik Vika dengan kelopak mata yang mengenang bak anak sungai. Vika merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Dia tahu kesalahannya tidak dapat lagi ditebus oleh apapun karena semua telah terlambat. Jangan ambil Arethaku, jangan." Suara teriakan seseorang membuat Vika terhenyak dan tergesa menghampiri asal suara. Panji, tenang. Jangan pisahkan aku dengan Aretha, Mbak. Jangan bawa dia." Lirik Panji dengan pipi yang sudah dibanjiri oleh air mata. "Tidak, Panji. Tidak akan ada yang mengambil Aretha dari kamu. Kamu yang tenang ya. Sekarang kamu istirahat." Ujar Isma kembali membaringkan Panji di atas ranjang. Alinda hanya merasakan panas dalam dadanya. Gemuruh yang bergejolak semakin tidak terkendali melihat Panji yang terus-menerus menyebut nama Aretha di hadapannya. "Kamu yang sabar ya, Lin," ucap Isma sambil mengusap punggung Alinda. Alinda hanya mengangguk menanggapi ucapan Vika. Vika semakin merasa bersalah melihat keadaan Panji yang semakin hari semakin parah. Andai Vika bisa mengulangi waktu, dirinya akan mengerti akan keinginan Panji kala itu.
menolak perjodohannya dengan Alinda. Namun sekarang apalah daya, nasi telah menjadi bubur, sehingga yang terjadi tidak dapat terulang kembali. Penyesalan tiada arti lagi, hanya kekecewaan yang kini menjalar di dalam hati. Keadaan Panji menjadi pusat perhatian seluruh keluarga, dan musibah yang menimpanya tidak ada yang tahu hingga kapan Panji seperti sekarang. Keadaan Panji masih perlu dalam pengawasan juga, namun kabar yang didapati memungkinkan Vika meninggalkannya. Vika terlihat gusar dengan keadaan. Untuk pergi, Vika tidak bisa meninggalkan Panji dalam keadaan seperti ini. Jika tidak, ia pun tidak mungkin membiarkan Rosa dalam kesedihan ini tanpa Vika menghadirinya. "Mbak," suara Alinda membuat Vika tersentak dari lamunan. "Mbak, kenapa? Apa ada sesuatu?" tanya Alinda dengan mendekatkan diri pada Vika. "Mbak hanya bingung. Keadaan Panji masih belum bisa ditinggal, tapi tidak mungkin jika Mbak tidak menghadiri pemakaman Arjuna. Ya meskipun Mbak tahu Tante Rosa dan Om Rudi pasti mengerti dengan keadaan kita, tapi sungguh Mbak tidak enak," ujar Vika menerangkan kegundahan hatinya. Ya sudah, gak apa-apa Mbak, duluan aja, nanti aku nyusul, biar Panji aku yang jaga." Suara pintu terbuka membungkam ucapan Vika berhenti, dan sama-sama menoleh pada asal suara. "Isma?" "Iya Mbak, maaf Isma terlambat. Tadi Isma nemenin saudara Tante Hilma dulu, selagi mereka pergi," ucap Isma menjelaskan. "Bagaimana? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah Panji tidak bisa diselamatkan? Lalu bagaimana dengan Om dan Tante?" cecar Vika dengan segala kekhawatirannya. "Aku belum tahu, karena tadi waktu mereka kembali, aku melihat mereka dalam keadaan menangis, jadi aku tidak mau banyak bertanya." Hanya satu Winda mengucapkan satu kalimat, "Semua yang berhubungan dengan kematian Areta mereka tidak akan selamat. Entah masih ada yang lain atau hanya mereka bertiga yang sekarang sudah tiada," jelas Isma dengan manik mata menatap tajam manik Alinda. Ucapan Isma tidak mendapat satu kata dari Vika maupun Alinda, namun terlihat Alinda yang semakin gugup dengan perkataan Isma. Untuk kalimat terakhirnya, wajah Alinda kembali memucat dan peluh kembali membasahi wajahnya. "Apa kamu bisa menemani Panji di sini? Mbak harus menemui Tante Rosa, kasihan dia." "Ya, lagi pula aku lelah untuk datang sekarang, jadi boleh Mbak dulu saja, mumpung belum terlalu malam." "Ya sudah, Alin, apa kamu mau ikut atau di sini?" tanya Vika pada Alinda. "Alin ikut aja Mbak," sahut Alinda dengan cepat. Vika dan Alinda langsung meninggalkan Isma. Isma hanya terheran dengan tingkah Alinda yang terasa aneh. Malam sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat. Vika dan Alinda sedang menuju rumah Rosa dengan perasaan yang sangat gelisah. Selama perjalanan Alinda tidak mengeluarkan kata-kata. Vika yang memerhatikan merasa ada yang aneh dengan tingkah Alinda. Dalam keadaan mengendarai, Vika sama sekali tidak ingin bertanya tentang Alinda. Biarlah nanti dia akan bertanya. Pukul 12 malam Vika telah tiba di halaman rumah Rosa. Dalam keadaan rumah yang masih ramai dengan pelayat yang penasaran dengan jasad Arjuna. Dengan langkah gontai, Alinda dan Vika memaksakan kakinya untuk tetap berjalan. Terlihat orang-orang yang masih lalu lalang melihat kejadian yang menimpa keluarga Rosa. "Lagian, jadi anak kok gak tahu diri ya? Udah diberikan ayah yang baik malah bikin malu dengan perbuatannya. Kan kena azab," bisik tetangga yang sedang berkerumun melihat jasad Arjuna. "Iya, dari dulu kalau dia tidak banyak dirawat di rumah si Bian, sahabatnya ayahnya, belum tentu dia sampai sekarang bisa bertahan," timbal ibu yang berbadan gemuk. Semua bisik-bisik terdengar oleh Vika dan Alinda. Kecewa dan malu dengan apa yang dilakukan Arjuna, dan hal demikian membuatnya semakin merasa bersalah atas perlakuannya pada Reta dulu. Andai Bian dan Hilma memiliki hati yang dendam, mungkin mereka sendiri yang akan membunuhnya, ujar kembali ibu berbadan tambun. "Iya, kasihan ya Bu Rosa dan Rudi, pasti sangat terluka dengan keadaan yang menimpanya." Sepanjang perjalanan halaman rumah Rosa yang dipenuhi para tamu, terdengar jelas kalimat-kalimat yang seakan memakan hati. Namun Vika berusaha tenang. Yang mereka ucapkan pun adalah kebenaran, sehingga dirinya tidak mampu mengucapkan kata-kata yang akan semakin membuat mereka nyinyir dengan apa yang menimpa keluarganya. "Tante," setelah sampai di pintu utama terlihat Rosa yang tengah terisak dengan memandangi mayat Arjuna yang ditutupi ikan jarik. "Vika."
Rosa bangkit dan memeluk Vika dengan bulir bening yang terus membanjiri kedua pipinya. Sabar ya Tan, Om. Vika ikut berduka atas kematian Arjuna. Rosa hanya memeluk Vika dengan erat tanpa menjawab ucapannya. Terlihat kesedihan yang mendalam di hati Rosa dan begitu terpukulnya Rosa dengan kematian Arjuna yang amat tragis. Maafkan Tante Vika, maafkan kami. Tante tidak salah. Tante yang sabar ya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Semua sudah terjadi. Rosa semakin terseduh. Kenyataan amat pahit diterimanya. Namun bagaimanapun itu adalah balasan yang harus diterima Juna atas perbuatannya. Andai Arjuna dapat berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan kejinya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Bahkan mereka masih bersama dan baik-baik saja. Begitupun dengan keluarga Hilma. Mungkin mereka masih dalam keadaan baik dan tidak akan merasa bersalah atas kejadian yang terjadi pada Areta. Maaf Pak, Bu, Ustadz Fatih sedang tidak di rumah. Jadi sepertinya jasad Arjuna besok baru dapat kita mandikan dan kafani. Ujar seorang bapak yang tengah ngos-ngosan. Pak Jabani adalah tetangga rumah Rudi dan Rosa yang diperintah untuk memanggil Ustadz Fatih untuk segera mengurus jasad Arjuna. Baiklah, tolong jaga mayat anak saya. Baik Pak. Selain dari yang telah pulang, masih banyak yang masih menemani dan membacakan lantunan surah Yasin untuk menjaga jasad yang masih terbaring dengan keadaan yang amat memilukan bagi siapapun yang melihatnya. Malam kian larut, lantunan ayat Al-Quran masih terdengar syahdu, namun Rosa semakin pilu dengan keadaan Arjuna yang semakin membiru. Oh apa ini? Ujar salah seorang warga yang tengah duduk menghadap jasad Arjuna. Dalam keadaan berduka, kediaman Rosa tiba-tiba riuh dengan aroma bau busuk yang menyengat dan menyeruak di seluruh ruangan. Iya, bau apa ini busuk sekali? Timpal ibu lain yang tak lain Bu Yati. Bau busuk dari mana ini? Dan bau amis yang menyatu dengan busuk ini semakin pekat Pak. Ucap Pak RT yang terkejut dengan riuh warga yang mencium bau busuk dan bau anyir. Rosa, Vika, Alinda dan Rudi merasa heran dengan yang terjadi di rumahnya. Mereka saling pandang bertanya dalam isyarat. Dari mana bau busuk ini datang ya Tan? Tanya Vika pada Rosa. Entahlah, tiba-tiba bau busuk ini menyeruak. Begitu saja. Sebelumnya tidak tercium bau apa-apa kan? Mereka terus menerka-nerka dan mencari asal dari bau yang mereka cium amat menyengat. Namun sama sekali tidak menemukan bangkai tikus atau hewan lainnya di dalam sana. Ini bau mayatnya Arjuna, ujar salah seorang bapak-bapak yang tiba-tiba dengan wajah yang memerah menahan gejolak di perutnya. Rosa berbalik menatap Pak Rian yang menguncalkan kalimat bahwa bau busuk yang datang dari jasad anaknya. Jangan sembarangan bicara ya Pak, anak saya baru meninggal, tidak mungkin sudah tercium bau busuk. Herdik Rosa dengan wajah merah menahan amarah. Jika ibu tidak percaya, silakan ibu cium sendiri dan lihat sendiri, sahut Pak Rian tegas. Rosa kembali menatap wajah seluruh warga yang berada di rumahnya. Vika dan Rudi tidak mengerti lagi dengan yang terjadi. Mereka pun sama-sama mendekati jasad Arjuna. Seketika bau busuk dan amis tercium amat pekat di jarak lebih dekat dengan jasad Arjuna. Rosa pun membuka kain jarik yang menutupi wajah Arjuna. Seketika matanya membulat dan bibirnya menganga melihat jasad Arjuna yang mereka lihat dalam keadaan sudah dipenuhi ribuan belatung. Rosa terkejut dengan pemandangan yang ada di depannya. Percaya tidak percaya dengan apa yang terjadi dan malah semakin membuatnya frustasi. Ya Allah Pak, Rosa terjungkal seketika karena terkejut melihat keadaan jasad Arjuna yang menyeramkan. Astagfirullah, serentak semua yang melihat keadaan Arjuna. Kenapa bisa begini Pak? Ada apa dengan anak kita? Rosa terseduh merasa ada yang tidak wajar dengan keadaan yang menimpa jasad Arjuna. Papa tidak tahu Ma, kenapa semua menjadi seperti ini? Terlihat Rudi yang juga merasa terkejut melihat keadaan mayat Arjuna yang mengerikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.